Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herzon Deustian, NPM A1A01939, kelas 3A, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, mata kuliah TIK. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akan menjelaskan materi tentang pembelajaran sistem daring di masa pandemi. Sebelumnya saya akan membahas tentang sejarah singkat COVID-19. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Infeksi virus corona disebut COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar di hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya saja dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri, diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Pembelajaran sistem daring di masa pandemi. Sebelumnya, pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Adapun fungsi pendidikan, di antaranya, pertama, mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat. Kedua, melestarikan kebudayaan. Ketiga, menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Keempat, membantu melestarikan kebudayaan masyarakat. Kelima, menanamkan keterampilan yang dibutuhkan dalam keikutsertaan dalam berdemokrasi. Keenam, menjadi sumber-sumber inovasi sosial di masyarakat. Kemudian, ada juga jenis-jenis pendidikan. Terbagi menjadi 3. Yang pertama, pendidikan formal. Yang kedua, pendidikan non-formal. Ketiga, pendidikan informal. Pendidikan formal merupakan jenis pendidikan yang sudah terstruktur dan memiliki jenjang, mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan sampai ke pendidikan tinggi. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dilaksanakan secara berjenjang dan terstruktur. Pendidikan informal yang terakhir ini adalah pendidikan informal yang mana berasal dari keluarga dan lingkungan di mana peserta didiknya diharapkan dapat belajar secara lebih mandiri. Kemudian, adapun tujuan pendidikan. Tujuan dari pendidikan salah satunya bertujuan untuk mengembangkan potensi dan mencerdaskan individu dengan lebih baik. Dengan tujuan ini, diharapkan mereka yang memiliki pendidikan dengan baik dapat memiliki kreativitas, pengetahuan, kepribadian,
dan menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Selanjutnya, tantangan dunia pendidikan di masa pandemi. Pandemi COVID-19 telah memberikan gambaran atas kelangsungan dunia pendidikan di masa depan melalui bantuan teknologi. Namun, teknologi tetap tidak dapat menggantikan peranan guru, dosen, dan interaksi belajar antara pelajar dan pengajar, sebab edukasi bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan tetapi juga tentang nilai, kerjasama, serta kompetensi. Ada beberapa tantangan belajar daring di masa pandemi. Yang pertama, kurang bimbingan guru. Yang kedua, akses internet tidak lancar. Ketiga, tidak bisa akses aplikasi belajar online. Keempat, kurang dampingan orang tua. Selanjutnya, ada beberapa tips belajar daring di masa pandemi. Yang pertama, memiliki ruangan khusus untuk belajar. Kedua, ciptakan rutinitas, bukan jadwal. Ketiga, istirahatkan otak terlebih dahulu. Keempat, pecahkan tugas menjadi bagian kecil. Kelima, tetap terhubung dengan guru, dosen, ataupun tenaga pengajar. Dari materi yang sudah saya jelaskan tadi, dapat kita petik bersama bahwasannya ada beberapa kesimpulan, yaitu pandemi COVID-19 telah memberikan gambaran atas kelangsungan dunia pendidikan di masa depan melalui bantuan teknologi. Namun, teknologi tetap tidak dapat menggantikan peranan guru, dosen, dan interaksi belajar di antara pelajar dan pengajar. Sebab, edukasi bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan, tapi juga tentang nilai, kerjasama, serta kompetensi. Situasi pandemi ini menjadi tantangan tersendiri bagi kreativitas setiap individu dalam menggunakan teknologi atau mengembangkan dunia pendidikan di masa daring atau masa pandemi COVID-19. Itulah tadi materi dari saya tentang pembelajaran sistem daring di masa pandemi. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.